Hola, kembali lagi di Takan Bola, memberitakan sepak bola, terkhususnya Indonesia. Ini sangat gembira sekali karena Ramadan Sananta akhirnya dilepas oleh Persis Solo. Respect sih untuk Persis Solo karena Persis Solo juga nantinya akan berlaga pada Sabtu versus Persija. Dengan tidak adanya pemain-pemain striker, Persis Solo juga krisis striker. Yang antara lain anak muda dari Akan Kakak karena membela timnas Indonesia usia 17, kemudian dari Sananta dilepas oleh Persis Solo. Ya, harus diakui timnas Indonesia dari 3 laga fase grup F, kita berada di posisi 3. Harusnya kita bisa dari posisi puncak klasemen. Dalam artian berarti ada penurunan permainan dari timnas Indonesia usia 24 ini. Kita bisa lihat dari pertandingan pertama versus Kirgistan, kita sebenarnya unggul 2-0, namun dari permainan kita kesulitan. Gol pertama skill yang dimiliki oleh Romelu Lukaku meleak liuk dan dicetak gol, bam, gol. Kemudian gol dari kedua itu hasil perjudian karena pemain Kirgistan semuanya ke depan. Ada long pass, kemudian backnya kesalahan, di bam oleh Hugo Samir, 2-0. Overall permainan kita kesulitan tetap. Dari lini tengahnya tidak ada kreativitas. Kemudian dari laga kedua benar-benar kita terlihat kita bermain tiki-taka yang tidak ada tujuan. Kita bisa melihat timnas Indonesia kesulitan melawan Cina Taipei. Ketika kita memegang bola, kesulitan untuk menerobos, tidak ada kreativitas dari pemain tengah, dan serangan balik dipem oleh Cina Taipei dengan skor 1-0. Kemudian di pertandingan terakhir lawan Korut, kita juga kesulitan menyerang. Kemudian kita kalah agresivitas oleh pemain Korea Utara. Pemain Korea Utara sangat benar-benar keras, tapi mereka kontrol emosinya. Meskipun mereka terjatuh, mereka tetap fight. Ini menggambarkan berarti pemain Korea Utara itu siap dengan segala strateginya. Di kita, apa yang kita lihat? Hal positifnya dari pemain timnas Indonesia memiliki pemain bertahan yang sangat baik. Rizky Ridho benar-benar menjadi pertahanan kokoh. Hasilnya di 3 pertandingan kita kebobolan 2-0. Hernando Ari juga kiper yang sangat baik, tapi tidak ada kreativitasnya dari segi attacking midfielder, kemudian dari striker. Nah, akhirnya Ramadan Sananta dilepas oleh Persis Solo dan ini angin segar. Ini juga pembuktian kepada Indra Sapri. Apakah dengan hadirnya Ramadan Sananta dapat membantu timnas Indonesia? Karena Titan pun tidak terlalu jelek loh. Karena Titan tidak diberi opsi-opsi oleh gelandang-gelandang kreatif, kemudian dari sayap-sayap juga, sehingga peluangnya tidak ada. Terjadi perubahan pergantian pun tidak bisa mengoptimalkan dari penyerangan timnas Indonesia. Nah, hadirnya Ramadan Sananta, mudah-mudahan para pemain gelandang kita, Abimanyu, kemudian Ananda Rehan, dan lain sebagainya dapat opsi lah untuk bola-bola crossing, ataupun percaya kepada sang striker, sehingga kepercayaan diri dari pemain Indonesia ini meningkat begitu. Hal yang paling penting juga ada Rahmat Irianto Rian. Rian menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia. 3 pertandingan benar-benar menjadi penghubung antara back kemudian kepada pemain penyerang. Tidak adanya Rian sehingga Indra Sapri harus berputar otak kembali untuk meracik strategi. Ada 2 opsi di sini. Apakah Dewangga menjadi jangkar dari timnas Indonesia? Karena Dewangga sendiri banyak sekali opsi dari pemain ini. Dia memiliki jangkauan umpan yang sangat bagus. Selain itu juga ia bisa melepas tembakan-tembakan jarak jauh karena memiliki power yang sangat baik. Bisa jadi untuk Ananda Rehan menggantikan posisi dari Rian. Rehan bukan pemain ke belakang yang didorong untuk menjadi posisi bertahan. Daya jelajah Ananda Rehan ini sangat-sangat baik sekali untuk menyerang. Hal ini berpengaruh terhadap permainan Rehan dibanding Rian dan juga Dewangga. Karena Rehan memiliki daya jelajah lebih tinggi daripada Rian dan Dewangga. Tapi kalau dengan formasi, tidak sampai kalau memainkan formasi 3-5-2, Ananda Rehan akan kesulitan karena dia tidak leluasa untuk menyerang. Nah, ada 2 opsi, 4-3-3 Ananda Rehan, 3-5-2 bisa Dewangga. Pokoknya 2 inilah akan menjadi opsi. Kalaupun Dewangga akan ditarik, Robi Darwis bisa jadi center back karena dari coach dari Sintayong juga ini pemain dari DMF juga bisa, dari sayap juga bisa, dapat banyak opsi. Namun untuk pemain depan, Indra Sapri akan mempercayai Sananta karena Sananta benar-benar dibutuhkan. Kemudian dari kanan ada Egy ataupun Samir dulu terlebih dahulu karena performa Egy
ya stucknya begitu-gitu amat. Kemudian Ramai Rumaki, kemudian ada Abimanyu dan bisa jadi Taufan. Dari back kita masih dengan kuat, ada Rizky Ridho, kemudian Adi Setio, dan bisa Robi Darwis. Kemudian Bagas bisa di kanan dan di kirinya bisa Donetri, namun Haikal juga lebih baik untuk di starter. Nah ini dia racikan-racikan ataupun siapa yang harus berpikir, karena lebih baik Indonesia menggunakan satu sentuhan tidak tiki-taka, karena kita bisa melihat tiki-taka pemain kita ini terlalu sulit untuk menebus, sulit untuk menerobos pemain lawan. Bisa kita lihat ini bukan masalah musuhnya, ini masalah kita. Mental kita harus dinaikkan lagi karena pemain kita ini memiliki skill individu yang sangat baik. Namun, kalau kita bermain dengan keraguan, beban, dan lain sebagainya, kita akan kesulitan. Seperti Egy tidak perform dengan baik, Ramai Rumaki kesulitan juga. Kemudian teman-teman yang lain, sehingga ini dapat terpengaruh dari tim ini. Diharapkan kita sebagai supporter ataupun kita sebagai pendukung timnas Indonesia, ayo kita dukung agar Indonesia semakin semangat. Diharapkan pemain Indonesia ini main dengan mental yang sangat kuat, main dengan mental yang benar-benar mentality yang diperlihatkan sebelum-sebelumnya. Mainan kita harus bangkit, harus kita tinggalkan keraguan agar perform kita main bagus begitu. Lawan Uzbekistan ini adalah lawan sesungguhnya 16 besar. Ini benar-benar yang harus kita menangkan, karena lawan kita nanti kalau kita bisa mengalahkan Uzbekistan, kita akan menghadapi Jepang. Jepang versus Myanmar, otomatis dari segi statistik, dari segi mental, Jepang akan mengalahkan Myanmar dengan mudah. Hanya keajaiban yang bisa membuat Myanmar lolos ke 8 besar mengalahkan Jepang. Nah, semoga kita timnas Indonesia mengalahkan Uzbekistan dan bertemu dengan Jepang. Karena bertemu dengan Jepang ini akan menjadi pengalaman tersendiri untuk pemain Indonesia U24 ini agar menjadi pemain yang lebih baik lagi. Ini bermain di luar, kesempatan untuk pemain-pemain muda, baik sekali untuk timnas untuk kedepannya. Ya, semoga kita bisa menang lawan Uzbekistan, lawan Jepang nantinya di 8 besar. Sampai di sini terlebih dahulu untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Juga tulis komentar-komentar yang membangun untuk teman-teman. Komentar apapun, saya terima dan yo. Thank you for watching. Yeah.